Welcome to Bincang Manja, bincang-bincang seputar informasi kesehatan melalui pelayanan jarak jauh. Halo sahabat saya semua, alhamdulillah kita bertemu lagi di Puskesmas Kuretaji dalam acara podcast Ciloteh Sehati. Kapan sebaiknya dia harus segera minum obat, atau maksudnya ini gimana ya, dia udah tahu dengan gejalanya, dia udah datang penyakit TB, apakah dia harus berobat rutin atau bagaimana? Nah, bagaimana pengobatan orang seperti penyakit TB ini, Dok? Sebelumnya, kalau misalnya sahabat semuanya menemukan gejala-gejala tadi, nah nanti dokter akan melakukan pemeriksaan dahak terlebih dahulu. Oh iya, pemeriksaan dahak. Nanti akan kita periksa secara mikroskopis dan juga dengan pemeriksaan tes cepat molekuler namanya. Nah nanti akan keluar hasilnya apakah positif atau negatif. Nah kalau positif tentu kita akan mulai pengobatan secepatnya. Nah pengobatan untuk tuberkulosis, untuk TB paru adalah minimal 6 bulan. 6 bulan. Terdiri dari 2 tahapan, tahap awal dan lanjutan. Yang mana untuk tahap awal itu selama 2 bulan dan 4 bulannya lagi itu tahap lanjutan. Itu obatnya berbeda. Oh, obatnya berbeda. Ada 6 bulan ya. 6 bulan ya, Dok ya. 2 bulan dan 4 bulan lagi itu tahap lanjutannya. Totalnya jadi 6 bulan. 6 bulan ya, Dok, dia harus rutin berobat, kemudian minum obatnya setiap hari, jangan setiap lupa. hari ya. Minum obatnya setiap hari pada waktu yang sama, kemudian pada saat perut kosong. Waktu yang sama setiap hari dan perut dalam keadaan kosong ya, Dok ya. Perut kosong itu artinya setengah jam sampai 1 jam sebelum makan atau 2 sampai 3 jam setelah makan. Karena obat akan bisa diabsorpsi kalau saat perut kosong. Jadi supaya obat yang kita makan bermanfaat dan bisa untuk mengobati sakit kita harus makan obat. Apakah boleh di tengah jalan, misalnya kalau udah merasa seperti kita pilek kan, kadang-kadang kan kita minum obat, gejala pileknya berkurang gitu kan, kadang dihentikan minum obatnya. Nah untuk TB ini sebenarnya harus tuntas 6 bulan, atau kalau seandainya mereka nggak sadar, misal kelupaan atau malas minum obat akhirnya terputus. Nah itu gimana efeknya, Dok? Jadi kita bicaranya mungkin untuk tuberkulosis yang sensitif obat dulu ya. Oh sensitif. Oh karena jadi ada yang beda-bedanya. Obat. Oh iya. Kenapa bisa menjadi resisten obat? Mungkin nanti bisa kita lanjutkan. Jadi kita bicara dulu untuk yang TB sensitif obat itu lama pengobatannya adalah selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu baru dikatakan tuntas. Tapi di saat itu tentu evaluasinya juga ada. Awalnya dengan dia hasil dahaknya positif, nanti di akhir bulan ke-6 itu harus negatif. Baru kita katakan pasien tersebut sembuh. Nah, sebelum dia dinyatakan negatif berarti belum bisa dianggap sembuh ya, Dok ya. Kalau dia jadi jangan positif, berhenti dulu ya, Dok ya. Jadi kalau dia positif di akhir pengobatan itu namanya gagal. Cuma dong perjuangan 3 bulan ya. 6 bulan gitu kan. Tapi sebelumnya tentu juga sudah dievaluasi. Kita evaluasinya di akhir intensif 2 bulan itu sudah kita periksa dahaknya. Kalau sudah negatif lanjut. Nah sampai di akhir pengobatan kita periksa lagi. Dahaknya sudah negatif. Di samping itu juga kita nilai klinis pasien. Ada perbaikan, misalnya dari awalnya batuk-batuk, sekarang tidak ada batuk lagi, berat badannya sudah naik, itu mungkin yang paling gampang kita untuk melihat klinisnya, berat badan sudah naik. Berarti berat badannya udah bertambah ya, Dok, dari awalnya dia menurun berat badannya, setelah dia pengobatan berat badannya bertambah, ya betul. Dan juga untuk evaluasi yang ketiganya dengan foto torak. Jadi kalau awalnya ada lesi, mungkin setelah pengobatan lesinya perbaikan atau menghilang sama sekali. Jadi evaluasi kita. Dan makan obatnya memang harus 6 bulan, tidak bisa ditawar-tawar ya. Itu udah penelitian panjang ya, Dok ya. 6 bulan makan obatnya. Nah bagaimana kalau misalnya sahabat lupa minum obat 1 hari? 1 hari nggak apa-apa, lanjutkan saja. Tapi tentu harapannya jangan lupa makan obat, karena kalau kita tidak teratur makan obat, nah itu tadi
itu yang bisa menyumbang terjadinya TB resisten obat. Berarti dia resisten, artinya dia udah kebal dengan obat yang diberikan ya dok. Ya, Kumannya udah apa namanya, udah beregenerasi menjadi bermutasi. Jadi superwoman, super power ya dok ya. Power, dan dia nggak bisa lagi kita obatin dengan obat tuberkulosis yang biasa. Kita berikan dengan pengobatan TB resisten obat yang mana lama pengobatannya minimal 9 bulan dan paling lama bisa 2 tahun. Jadi mau makan obat 6 bulan atau mau sampai 2 tahun. Biarkanlah berjuang di awal ya dok ya. Bagi sahabat-sahabat muda tuh berjuang udah biasa itu. Apalagi mungkin berjuang menjelang hari H ya kan. Harusnya sahabat-sahabat muda itu lebih paham lagi ya, karena mereka mungkin cukup aktif untuk sering melihat di sosial media. Gitu. Harusnya sebisa sih generasi muda kita untuk membantu petugas kesehatan memberikan pengetahuan tentang TB ini kepada betul sekali. Itu harapannya. Nah, sahabat saya salah satunya di sini. Jadi sampaikan informasi yang benar kepada semua warga, apalagi penyakit ini termasuk penyakit yang menular. Nah, bantuan dari sahabat-sahabat sehat semua menyampaikan itu akan membantu bahwa penurunan penyakit TB ini. Kasihan kan, masa kita juara 2 ya kan dok? Kalau juara 2-nya hebat nggak apa-apa ya. Ini juara 2-nya piala hitam, enggak lah ya. Nggak banget ya. Nah gini, tadi kita udah cerita, berarti kalau kita tidak patuh akibatnya bisa jadi 9 bulan ya dok ya, resisten. Jadi lebih sulit, bahkan pengobatannya kabarnya lebih mahal dan waktunya lebih panjang ya dok ya. Jadi lebih baik kita mencegah sebelum terjadi hal demikian dengan teratur minum obat bagi yang positif. Oke dok. Terus apalagi ya kita udah cerita dari pengobatannya. Kemudian kalau tidak diobati tentu efeknya bisa resisten TB tadi ya dok. Kemudian orang yang minum obat ini masih bisa menularkan atau sudah berhenti sama dia saja atau bagaimana dok? Setelah dia penderitanya minum obat 2 minggu, itu resiko penularan sudah mulai berkurang sampai 2 bulan makan obat. Nah, jadi pada saat itu mungkin keluhannya juga sudah mulai berkurang, tapi justru disitulah godaannya, karena pasien sudah merasa sehat, pasien menghentikan sendiri pengobatannya. Jadi itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi menghentikan pengobatan adalah keputusan dari dokter nantinya. Seperti tadi ya, berjuang aja lah 6 bulan dulu ya dok ya, sampai benar-benar sehat. Jadi nggak ada sampai terjadi harus mengulang pengobatan jadi 9 bulan. Terus satu lagi Bu Roza, mungkin yang ini namanya makan obat. Nah, tentu ada efek samping yang dirasakan. Efek samping dari makan obat TB itu, obat anti tuberkulosis, itu ada yang ringan sampai yang berat. Nah, ini sahabat semuanya juga harus tahu apakah efek samping kalau makan obat TB. Betul. Dari yang ringan bisa nanti seperti kesemutan, kemudian nyeri-nyeri sendi. Atau demam ya, kadang itu cobaannya ya, demam, mual gitu kan. Nah itu yang ringan. Kalau sahabat semua merasakan gejala seperti itu, ya silakan datang ke dokter untuk diberikan obat untuk mengatasi efek samping yang ringan. Kadang itu juga ada gatal-gatal. Nah tapi kalau sudah sampai ke berat, nah itu nanti keputusannya dari dokter. Kalau misalnya mual muntah hebat atau tidak bisa ditangani gitu, itu nanti dokter akan menghentikan dulu pengobatannya dan dilakukan pemeriksaan. Nah setelah pasien ini diobati dan diobati efek sampingnya, nanti kita bisa untuk mulai lagi makan obat TB-nya. Nah karena kan itu terjadinya efek samping karena obat TB. Nah nanti kita akan mencari tahu ini penyebab yang menyebabkan efek samping ini obat yang mana. Nah nanti itu akan kita seleksi obat mana yang akan kita berikan untuk selanjutnya. Yang penting pasien kita akan tetap melanjutkan obat TB-nya sampai selesai. Jadi kalau dengan cerita begitu dok, artinya nggak ada istilah pengobatan itu tidak tuntas ya dok ya? Harusnya tuntas. Harusnya tuntas, karena ada keluhan pun kita akan mengatasi keluhannya. Jadi sahabat saya jangan ada keluhan langsung merasa nggak cocok nih sama saya, berhenti.
justru kumannya nanti akan bertambah banyak di dalam tubuhnya ya dok ya. Jadi jangan mengambil keputusan tanpa bertanya dulu ke dokternya, jangan menghentikan pengobatan dulu. Seharusnya ada keluhan langsung tanyakan, mana tahu keluhannya bisa diatasi ya dok ya. Sekarang kan sudah ini ya gampang, ada bisa dengan SMS aja melaporkan. Iya benar. Ya, insya Allah dok, mudah-mudahan kedepannya semakin ada inovasi membuat pasien ini terbantu untuk selalu minum obat dan terpantau sampai tuntas. Amin. Karena ini pengalaman ya Bu Roza, kadang kita dapat pasien. Iya. Nah yang pasiennya kebetulan itu ada ini juga tuli dan bisu. Tentu kita sebagai petugas sulit untuk berkomunikasi. Nah, tentu ke keluarga. Nah yang mengantarkan ke rumah sakit ini ponakannya. Iya. Kadang-kadang sekedar ngantar aja kali ya. Kalau yang si ponakan mungkin karena kita edukasi ya di klinik dia sudah ngerti. Nah pas kontrol berikutnya bawa berita, keluarga lain nggak percaya kalau si bapak ini sakit TB. Nah kebetulan waktu itu juga diabetes. Nah, jadi tentu kita harus obatin dua-duanya. Iya betul. Nah, yang si keluarga yang lain itu nggak percaya Bu kalau om saya ini juga diabetes gitu. Jadi itu kan PR-nya kita. Kalau bisa sih, kalau dia nggak bisa menyampaikan ke keluarga yang lain, ya kalau mau berobat tentu dibawa semua keluarga dan kita jelaskan. Tentu itu kita minta kepada puskesmas lah ya untuk bisa membantu kita memberikan penyuluhan. Itu ditemukan kasusnya di rumah sakit ya Bu ya? Oke. Betul sekali Bu. Kan kita semua harus saling bersama ya. Iya. Koordinasi. Nah, masalah keluarga. Nah, kebetulan kita juga mengangkat Ibu tahun ini itu kita agak fokus di masalah TB. Jadi memang kita sudah ada punya inovasi atau gimana, kita memang mendatangi keluarga pasien TB. Jadi kita sama-sama, kita datangi, kita edukasi. Kita maunya bahwa keluarga yang terutama 10 orang yang tadi bisa menularkan, kan minimal 10 tuh Bu, 10 sampai 15 ya. Minimal 10 orang yang kontak erat dengan pasien TB ini juga diperiksa sputumnya, dahaknya. Tujuan kita bisa menemukan sebelum dia seandainya, mana tahu sebelum dia mendapat pengobatan dia sudah menularkan. Jadi kita bisa juga obati sebelum dia menularkan ke yang lain, ya kan Bu? Nah itu kemarin ini sudah kita lakukan, tapi kadangkala kendalanya masyarakat katanya nggak bisa ngeluarin dahak gitu Bu. Padahal untuk pemeriksaan positif atau tidak positif itu kan berdasarkan dahaknya ya Bu ya. Di samping gejala, apakah mungkin tanpa ada gejala dengan dahak aja bisa diperiksa bahwa dia positif atau tidak Dok? Dengan dahak aja? Iya. Itu berarti kan kita kan kontak dengan yang positif nih Bu. Jadi 10 orang yang terdekat dengan yang kontak ini kita anjurkan untuk periksa dahak. Tapi orang yang 10 ini kan tidak semuanya mengeluhkan dia batuk, berat badannya turun gitu. Nah gitu gimana Dok? Itu palingan ini ya kendalanya, saya nggak batuk Bu, nggak bisa. Betul. Padahal kan kita nggak tahu ya, kita tidak selalu melihat dia. Dan mungkin ada yang lain bilang, ada kok sekali batuk. Kadang-kadang orang kan tidak merasa apa yang dirasakannya Ibu ya. Karena dia kontak dekat dengan penderita, ya apa kita ambil aja dahaknya. Mungkin kita ajarkan untuk batuk efektif aja. Batuk efektif. Karena kalaupun kita sehat sebenarnya bisa mengeluarkan ini ya lendir pas pagi hari bangun tidur. Nah mungkin cara batuk efektifnya yang kita ajarkan kepada keluarga pasien Bu Roza. Apakah yang itu sudah kita lakukan? Hari itu kita sudah lakukan, mungkin kalau salah dikoreksi ya Dok ya. Kita ajarkan mereka untuk mengambil dahak pagi hari. Kadang untuk merangsangnya kita juga sarankan minum air dikasih gula. Air hangat aja sebenarnya nggak apa-apa. Air hangat aja bisa ya. Jadi maksudnya biar dia ada lendir, mau tidur diminum air dikasih gula, harapannya paginya keluar dahak gitu.
Jadi untuk mengeluarkannya kan tarik nafas dulu yang nggak panjang, setelah itu batukan sampai dia mengeluarkan dahaknya. Ada sih yang bisa, tapi banyak juga yang mengeluhkan tidak bisa. Ya. Jadi Mungkin bisa dikoreksi sedikit dok. ya boleh sih, udah benar. Jadi, cara batuk efektifnya kita coba dulu nafas biasa. Nafas tarik dalam, buang, terus biasa 3 kali. Nah, pas yang ketiga, ambil nafas dalam, suruh pasiennya tahan nafas. oh tahan nafas. Sampai kerasa ada gatal-gatal di sini. Oh gitu, baru dikeluarkan. Iya. Iya. Nah ini juga catatan ya buat teman-teman dan teman-teman petugas nih, terutama juga di masyarakat, gitu cara batuk efektifnya. Tahan dulu kayak sebentar nafasnya habis. Iya. Tahan Sampai gak gatal ya. Oh gitu, Keluarkan. keluarkan. Mudah-mudahan bisa. Oke dok, sip, tipsnya bagus banget. Jadi itu batuk efektif yang kita lakukan di pagi hari ya dok ya. Ya, pagi hari. Jadi mudah-mudahan ini jadi motivasi bahwa semua kawan-kawan yang di lapangan kita bisa, insya Allah bisa. Kita tujuannya pun adalah untuk menurunkan angka kejadian TB ini. Jadi semakin cepat kita temukan, semakin cepat kita kasih pengobatan dan semakin minim penularannya ya dok ya.